Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang mau menculik Safa? Apa motifnya? Meski ku masih harapkanmu. Maaf ya. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ada orang yang mau menculik Safa? Apa motifnya? Penculikan random atau Safa mau nggak didongengin sama Opa? Mau, Opa. Oke, tunggu sebentar ya. Opa akan dongengin kamu. Iya, Opa. Bentar ya, Opa ambil tempat duduk dulu. Udah siap ya? Dengerin Opa dongeng? Iya, Opa. Oke. Jadi gini. Pada suatu hari, aku nggak mau Pak Wibowo semakin dekat dengan Safa. Tapi aku juga nggak mungkin menolak kedatangannya. Aku sekarang takut sekali Pak Wibowo tiba-tiba akan mengambil Safa. Karena sudah tahu kalau Safa adalah cucunya. Apalagi sekarang aku sendirian. tapi sayangnya pangerannya nggak ada putrinya. Aduh ya Allah. Apa aku bener-bener mati lagi? Permisi, Sus. Ya, Bu. Apa boleh saya minta tolong untuk pinjam handphone pribadinya Suster? Saya mau telepon keluarga saya di rumah sebentar aja, Sus. Boleh, Bu, silakan. Ini, Bu, handphonenya. Apa sebaiknya aku telepon Mas Gani ya? Tapi kasihan Mas Gani, pasti dia lagi istirahat di rumah. Mama. Lebih baik aku telepon Mama. Siapa sih? Angkat nggak ya? Gitu deh. Ya, halo. Halo, Ma. Ma, ini Nuna, Ma. Nuna pinjam handphonenya Suster. Oh, kamu. Kirain siapa? Mama bisa nggak, Ma, ke rumah sakit sekarang? Ada seseorang yang lagi jenguk Safa, tapi Nuna nggak nyaman kalau ada dia, Ma. Nuna mau kabarin Mas Gani, tapi kondisi Mas Gani kan lagi sakit. Dia lagi istirahat di rumah, Ma. Gak enak, Nuna. Sebenarnya Mama tuh nggak masalah nengokin Safa nemenin kamu di sana. Mama tuh juga kangen, kepengen jagain Safa. Tapi gimana ya? Mama tuh kesel sama sikapnya Gani. Nggak suka sih boleh aja menantu sama mertua, tapi nggak gitu-gitu amat dong. Jangan tunjukin ke Mama. Mama ini orang tua loh. Hargain dong sedikit. Masa mukanya asem terus ke Mama? Mama kan bisa aja tersinggung. Mama punya perasaan, Nona. Ma, Nuna mohon Mama ke rumah sakit sekarang ya, Ma. Lagi pula kan Mas Gani nggak ada di sini, Ma. Ya udah gini deh. Mama kesana nemenin kamu ya, jagain Safa. Tapi inget, Mama lakuin ini semua buat kamu dan Safa. Karena apapun yang Mama lakukan untuk kebahagiaan kamu, bukan untuk orang lain. Ngerti ya? Ya udah, makasih ya, Ma. Ya udah, Mama kesana. Sus, makasih banyak ya. Ya, Bu. Oke. Ada hal penting apa yang mau lo sampein ke gue? Ada penyusup lagi masuk ke rumah gue, dah. Kok bisa? Dia menggunakan obat bius untuk melumpuhkan semua orang yang ada di rumah ini. Dan tujuannya dia itu ke ruang kerja gue. File-file gue diobrak-abrik sama dia. Terus apa yang dia cari? Lo ngerasa dia ngilang nggak? Gue nggak tahu. Tapi ini pasti ada hubungannya sama penculikannya Safa. Apa ya ada hubungannya sama Safa? Gue yakin ada. Bram, Lo perintahkan semua anak buah lo. Suruh cari dan tangkap secepatnya siapa penculiknya Safa. itu pasti gue lakuin. Tapi Gan, apa bener ini semua perbuatannya Bram? Kenapa?
Lo ragu kalau bukan dia pelakunya? Ya bukannya gue ragu, Beb. Tapi beberapa hari semenjak Safa dirawat di rumah sakit, anak buah kita juga belum menemukan apa-apa tentang Bram. Bahkan ngelihat dia dimanapun juga nggak ada. Yang pasti ada 2 nama yang harus kita patut curigai. Sama Bram. 2, si hantu lah. Tapi bukannya lu udah telepon dia? Dan dia udah bilang sama lu kan kalau dia nggak terlibat apa-apa. Dia memang udah bilang kalau dia nggak terlibat. Tapi lo tahu kan karakter hantu gimana? Dia itu bisa melakukan apa aja untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Termasuk nyakitin anak kecil. Dia mampu melakukan itu. Pokoknya kalau sampai pelaku itu udah ketangkep, kita baru bisa tahu siapa otak di balik semua ini. Mau itu Bram, atau si hantu, atau mungkin orang lain. Kalau gitu gue langsung bergerak. Safa mau dengerin nggak cerita Opa yang kedua? Mau, Pak? Wih, ini lebih seru banget nih. Dengerin ya. Ini ada seekor gajah. Gajahnya besar sekali, tinggi, belalainya panjang. Terus dia berjalan di sebuah hutan yang besar banget. Tapi gajahnya bisa nyanyi loh, Safa. Emangnya gajah bisa nyanyi, Opa? Oh bisa dong. Lucu nih. Gini nih ya. Suaranya gini nih. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Gitu suara gajahnya. Terus pas begitu gajahnya lewatin hutan-hutan gitu yang lebat, dia dengar suara harimau. Harimaunya langsung minta tolong. Tolong, gajah, gajah, aku minta tolong. Ada apa harimau gitu kan? Aku ini nih tergencet sama pohon. Aku ketiban sama pohon besar, tolongin aku dong gitu. Terus habis gitu udah tuh langsung gajahnya dengan baik hatinya, emang karena dia suka menolong dan baik hati, langsung dia pakai belalai panjangnya langsung menolong harimaunya. Diangkat itu pohonnya yang besar banget, dibuang langsung dilempar yang paling jauh. Udah akhirnya gajahnya langsung, gimana harimau? Udah oke nggak semua? Kamu aman kan? Terus harimau bilang, iya terima kasih ya gajah. Kalau nggak ada kamu, aku pasti mati nih. Terus gajahnya bilang lagi, iya harimau, kamu itu harus bersyukur. Karena memang cuma aku yang bisa menolong kamu. Ini cuma luka ringan. Untung aja aku bisa bebasin kamu dari pohon itu. Terus harimaunya ngomong lagi, iya terima kasih ya gajah. Kalau nggak ada yang kamu nolongin aku pasti bisa mati. Aku nggak akan tertolong, katanya. Jadi Safa, dari semua cerita Opa tadi, kesimpulannya kita harus saling tolong-menolong. Kita harus rendah hati, seperti gajah yang tadi kan. Walaupun badannya besar, tinggi, belalainya panjang, tapi dia punya hati yang baik. Mau menolong harimau itu tadi. Yang benar-benar gak punya kekuatan, yang lagi benar-benar ketimpa pohon besar tadi. Iya, Opa. Ternyata Opa jago banget dongeng. Iya dong, harus. Kalau buat Safa sih benar-benar mau usahain banget sayang buat kamu.